caught in the crossfire. Was caught in the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sabar saham. Sesuai dengan janji saya, teman-teman yang mendengarkan video saya yang di Instagram, di YouTube maupun di Telegram, sudah saya katakan di situ MACD tidak bisa berdiri sendiri, harus ada indikator yang lain. Nah, saya sekarang akan memberikan dua indikator pendamping MACD, yaitu stokastik dan RSI. Dan sekaligus menggunakan tambahan dua indikator itu, mereview kembali rekomendasi saya yang murni MACD yang kemarin di tanggal 24 untuk rekomendasi tanggal 25 beserta rekomendasi sesi 2 hasil dari murni indikator MACD. Dan sekarang saya pasangkan kembali untuk dua indikator tambahan yang pendamping MACD. Mungkin nanti akan saya jelaskan kembali apa sih stokastik dan RSI secara terinci di video-video saya yang lainnya, dan ini masih kelanjutan dari technical MACD. Nah, langsung saja saham yang pertama yang rekomendasi tanggal 24 kemarin, yaitu Becap. Kalau dilihat kemarin di MACD, Becap itu sudah bagus untuk indikator tersebut. Namun kita lihat kembali di stokastik dan RSI menunjukkan plot yang menanjak. Sedangkan yang di RSI di stokastik dia sudah bisa melewati batas bottomnya 30. Di RSI pun juga sudah melakukan kenaikan juga, tapi belum bisa menyentuh 50. Mungkin besok di hari Jumat bisa insya Allah naik. Dan MACD juga masih menunjukkan positif naik, histogramnya juga warna hijau. Volumenya hanya masih tetap kecil, mungkin Becap ini masih tahap sideways, tapi akumulasi asing terus berlanjut. Bagi yang sudah punya bisa di hari Jumat take profit di harga 220, dan apabila sampai pasar tutup, market tutup di angka 220, kemungkinan hari Seninnya bisa ke harga 240-an. Bagi yang belum punya bisa tunggu di 198 untuk take profit cepat di harga 210, atau bisa ikuti langsung 220. Untuk Becap masih dalam rekomendasi di sabar saham. Dan saham selanjutnya kita lanjutkan ke Gisco. Gisco merupakan rekomendasi sabar saham juga dari indikator MACD. Kemarin masih bagus ya untuk technical MACD-nya. Setelah kita pasangkan dua stokastik dan RSI, dua ke indikator ini, ternyata dari stokastik Gisco mengalami penurunan dan sudah memotong garis merah. Sedangkan RSI sudah menungkik juga, tapi belum menyentuh garis bawah bottomnya 30. MACD juga belum melakukan pemotongan.
Tapi ini bakal apabila Gisco besoknya mengalami penurunan kembali, mungkin ini akan terjadi turun downtrend. Bagi yang belum punya bisa tunggu di sekitar 208 sampai 202. Bagi yang sudah punya bisa mengamankan take profitnya terlebih dahulu. Tetapi kita lihat di sini volume walaupun dia menurun tetapi tidak banyak yang menjualnya juga. Tidak melakukan banyak transaksi juga, volumenya kecil. Walaupun turun ini bakal masih bisa berlanjut naik. Dan kenaikannya bisa seperti yang saya bilang di sekitaran 240-an. 240-an bahkan bisa sampai 250 bisa melakukan kenaikannya, tapi ini masih mungkin ini bakal koreksi terlebih dahulu. Mungkin itu aja dulu Gisco. Kita lanjut ke saham selanjutnya BOS. BOS juga masih mengalami tahap sideways, hampir sama seperti Becap. Target masih sama di harga 70-an. Dan bagi yang belum punya bisa tunggu di harga 68 sama 69. Dari stokastik sendiri sudah melakukan pemotongan di harga di angka 30 dan melakukan penanjakan, sedang RSI-nya masih malu-malu ya. Kita lihat ya, masih datar. Itu menandakan belum ada belum ada sesuatu yang positif di BOS ini, sehingga saham itu menanjak, volume pun juga kecil, dan MACD juga sudah melakukan perpotongan, histogramnya juga hijau. Jadi bagi yang belum punya bisa nunggu di 6869, bagi yang sudah punya bisa dijual di harga 76 atau 75. Apabila sudah berhenti di angka tersebut di atas 7576 bahkan akan lanjut di harga sekitaran 80-an. Lanjut lagi ke ESA. Ini adalah saham sesi 2 sabar saham yang saya rekomendasikan melalui indikator MACD. Kita lihat ESA pada hari Rabu itu melakukan kenaikan sampai harga 1350, lalu melakukan koreksi dan ditutup sampai 2,38% di harga 11290. Nah, dari volume juga oke. Dari stokastik juga oke. RSI juga sudah melakukan pemotongan dan MACD sudah hampir melakukan golden cross ya dibilang ya untuk pemotongannya, tapi histogramnya masih menunjukkan merah jambu, berarti pelaku pasar sudah tren menjualnya sudah mulai mungkin bakal habis. Kalau misalnya melakukan hari Jumat itu melakukan ESA itu naik, bakal terjadi kenaikan. Bagi yang punya bisa take profit di sekitaran 1400-an. Bagi yang belum punya bisa tunggu sejenak di harga 1230-an atau di harga 1290 dan bisa di take profit langsung di harga
1350-an. Jadi kenapa saya memilih dua indikator untuk temannya MACD? Karena stokastik itu sebagai rangkaian bagi saya ya, untuk menunjukkan sinyal apakah saham tersebut bisa dibeli atau tidak, dan dipadukan dengan RSI dan MACD. Kalau misalnya RSI-nya tidak memungkinkan, stokastiknya tidak memungkinkan, maka untuk dua indikator yang lainnya kemungkinan besar tidak bisa melakukan atau tidak menunjukkan sinyal positif. Jadi semuanya saling berkaitan satu sama lainnya. Mungkin itu saja informasi atau ilmu yang saya berikan. Semoga teman-teman bisa menggunakannya dan bisa meracik sendiri juga. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.